baik Ibu. Silakan duduk. Ya, Nah, bagaimana Ibu? Apa yang bisa saya bantu? ini Bu Bidang, saya ini sudah habis melahirkan 2 bulan yang lalu. Lalu saya ini bingung mau KB apa. Oh, gitu. Nah, sudah punya anak berapa Ibu? 1. Oh, baik. Saya Bidan Sophia. Siapa namanya Ibu? Ibu Novi. Oh, Ibu Novi. Baik Ibu Novi ya. Suami udah ikut ya? Ika ya Bu Oh, Bidang. kerja. Tapi tadi sudah izin. Sudah Bu Bidang. Baiklah kalau gitu. Baik, untuk mari kita lihat dulu sebenarnya KB itu banyak sekali macamnya. Nah, nanti saya jelaskan KB-nya yang mana. Ibu, kira-kira KB apa yang rasanya ada di pikiran? Belum pernah mencoba KB. Belum coba. Tapi ada dengar tentang KB? Ada tetangga saya itu KB pil, KB suntik gitu. Ya, baik. Kalau begitu kita lihat ya. Baik, kita jelaskan dulu tentang KB. Mari kita lihat di sini. Saya siapkan dulu. Kita lihat di sini. Ini. Ya. Baik. Ada KB hormon dan non hormonal. Ya, kita lihat di sini. Baik, kita lihat KB itu sendiri sebenarnya untuk untuk keluarga berencana, untuk mengatur kelahiran anak, mengatur jarak anak, dan juga untuk mengatur kelahiran dan juga untuk perlindungan alat reproduksi dari ibu ya. Nah, itu. Keempat dari program KB itu sendiri ada 4T, mencegah 4T. Satu itu kehamilan terlalu dini. Terlalu dini itu terlalu cepat, umur ibu baru 14 umpamanya, terlalu dini, jadi bisa menunda kehamilan, KB dulu, seperti itu. Kemudian kedua, kehamilan terlalu telat. Nah, terlalu telat, hamil atau terlalu lama. Kemudian tiga, kehamilan yang terlalu berdekatan. Jaraknya ya. Kemudian keempat, terlalu sering hamil dan melahirkan. Itu 4T itu. Jadi ada orang sebut KB itu juga kontrasepsi ya. Kontra itu artinya mencegah. Nah, kalau kita di sini konsepsi itu kehamilan, artinya mencegah kehamilan. Ya, itu KB-nya. Kemudian ada berapa macam KB itu? Tanpa menggunakan alat atau obat, ada hormonal, oral, suntik, implan atau susuk kata ibu-ibu. Kemudian ada yang mekanik, ada juga alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian obat-obat spermatisida, kemudian KB mantap. KB mantap itu KB permanen. Ya, kita lihat di sini kontrasepsi tanpa menggunakan alat atau obat-obatan. Itu satu itu sanggama terputus. Nah, sanggama terputus ini yaitu ibu berhubungan dengan suami. Nah, pada waktu sperma mau keluar itu masih ada 1 menit, 1 detik itu cepat dikeluarkan. Dan tidak sampai bertemu dengan sel telur. Kemudian yang kedua itu metode suhu basah badan. Nah, ini kita memeriksa suhu badan sebelum ada aktivitas. Begitu bangun tidur langsung. Kalau suhunya panas kemungkinan subur, masa subur. Kemudian ada pantang berkala. Kemudian ada metode aminore, nanti saya jelaskan. Nah, di sini kita lihat sanggama terputus itu penarikan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. Ejakulasi itu sperma itu dikeluarkan.
akan terjadi ejakulasi disadari oleh dia. Masih ada waktu lebih 1 detik untuk menarik penis keluar dari vagina sebelum ejakulasi itu keluar dari sperma. Efek positifnya ini tidak membutuhkan biaya dan persiapan. Jadi dia tidak ada persiapan dan tidak ada biaya. Tapi ada negatifnya juga, butuh pengendalian diri yang besar dari suami atau pria, mengurangi kepuasan hubungan seksual, itu juga negatifnya. Kemudian yang kedua itu pantang berkala. Seorang wanita hanya dapat hamil selama beberapa hari saja dalam tiap daur haidnya. Ada yang tidak bisa hamil karena tidak ada sel telur yang matang, seperti itu ya. Kemudian masa subur atau fase ovulasi itu mulai 40 jam sebelum ovulasi itu sel telur matang dan berakhir 24 jam setelah sel telur itu matang. Ya, positifnya tidak butuh biaya dan alat persiapan. Ya, negatifnya sulit menentukan waktu yang tepat dari ovulasi. Jadi sulit menentukannya. Umumnya ovulasi terjadi 14 lebih 2 hari sebelum hari pertama haid yang akan datang. Itu masa subur. Jadi kalau haid pertamanya itu nomor 1, tanggal 14 itu subur, atau 14 sebelum haid berikutnya, seperti itu masa subur. Kemudian metode suhu basal tadi, yaitu suhu yang diukur di waktu pagi segera setelah bangun tidur. Kita belum bekerja apa-apa, diukur, catat, seperti itu. Suhu basal badan dicatat dengan teliti setiap hari. Positifnya dapat meningkatkan efektivitas kontrasepsi pantang berkala. Tapi negatifnya beberapa keadaan juga dapat meningkatkan suhu tubuh itu sendiri. Umpamanya ibunya batuk 3 hari, nah, itu kan infeksi, ada infeksi di bronkusnya atau di mana, itu bisa naik suhu tubuhnya, demam. Dan ibu juga yang kurang tidur, karena anak rebel malam kurang tidur, ukur suhu panas ternyata, itu kekurangannya. Kemudian selanjutnya metode amenorrhea laktasi atau MAL, disebut MAL. Kemungkinan untuk menjadi hamil lebih kecil apabila ibu-ibu itu menyusui anaknya secara eksklusif. Eksklusif itu begitu bayi lahir diberi ASI sampai 6 bulan, itu eksklusif, program eksklusif bayi susu ASI eksklusif. Ibu yang menyusui seperti ini, positifnya efektivitas mencapai 98%. Jadi 98% itu 2% saja untuk 100. Nah, tapi ibunya menyusui secara penuh selama 6 bulan dan sering menyusuinya lebih dari 8 kali sehari. Nah, jadi syaratnya menyusui dari lahir sampai 6 bulan, kemudian menyusuinya lebih dari 8 kali sehari, dan ibunya belum haid, tandanya belum ada sel telur yang matang. Negatifnya, tingkat efektivitasnya tergantung tingkat eksklusivitas menyusui bayi. Jadi tidak melindungi, negatifnya juga tidak melindungi dari penyakit menular seksual seperti AIDS, atau hepatitis, atau pada wanita yang meninggalkan bayinya atau bekerja di bank umpamanya, meninggalkan sampai 6 jam, itu juga tidak bisa karena kurang dari 8 kali dia memberikan air susu asinya. Kemudian ini selanjutnya ibu, kontrasepsi secara mekanik untuk pria maupun wanita. Nah, yang pertama itu kondom. Sebagai perisai dari penis sewaktu melakukan hubungan dan mencegah tumpahnya sperma dalam vagina.
Positifnya, efek positifnya kontrasepsi terlindung terhadap penyakit. Jadi penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, dan hepatitis, malah itu BO, dan sifilis tadi bisa mencegah. Negatifnya, selaput karet dirasakan dapat mengurangi kenikmatan berhubungan. Tumpahnya sperma akibat kondom yang bocor, jadi nggak boleh bocor kondomnya, dan juga bisa alergi karena terbuat dari karet. Ya, selanjutnya yang lain, diafragma, KB-nya hampir tidak ada efek sampingannya. Dengan motivasi yang baik dan pemakaian yang betul, hasilnya cukup memuaskan. Dapat dipakai untuk mengganti pil atau alat kontrasepsi dalam rahim. Sedangkan negatifnya diperlukan motivasi yang cukup kuat. Umumnya hanya cocok untuk wanita terpelajar dan tidak untuk digunakan secara massal. Jadi tidak bisa dipakai untuk massal, untuk pribadi aja. Ibunya terpelajar. Agak sulit bagi ibu yang tidak terpelajar, SD, agak sulit untuk mempraktekkan KB ini. Jadi pemakaian yang tidak teratur dapat menimbulkan kegagalan. Itu efek negatifnya juga. Dan tingkat kegagalan lebih tinggi daripada pil atau alat kontrasepsi dalam rahim. Ya, kemudian kita lihat kontrasepsi dan dengan obat-obat spermatisida. Nah, obat spermatisida tadi yang dipakai untuk kontrasepsi terdiri atas 2, itu komponen zat kimia untuk mematikan sperma dia, dan penikulum yang aktif membuat, yaitu tablet atau krem atau jeli. Ya. Jadi umumnya digunakan bersama dengan kontrasepsi lain. Kontrasepsi diafragma tadi bisa dikombinasi. Jadi jenis obat-obatan sperma sida ini yaitu vagina krem, vagina wang, vagina jeli atau vagina suppositoria, vagina tablet atau busa, vagina sup. Jadi negatifnya ada reaksi alergi. Jadi selanjutnya hormon kontrasepsi yang ada hormonnya itu yang diminum seperti pil, obat KB suntik, dan implan atau susu. Kalau kita lihat pil itu ada banyak macamnya, pil kombinasi, mini pil, pil Spencer, one pill, morning after pill, itu dari pil ya. Kemudian kita lihat suntikan, ada suntikan kombinasi, ini untuk 1 bulan. Ini ada suntikan progestin, ini untuk 3 bulan. Kemudian ada implan itu Norplan dan implan. Nanti saya jelaskan apa dia. Ya. Nah, ini kita lihat pil kombinasi. Pil kombinasi ini mengandung hormon estrogen dan progesteron, dua-duanya dia mengandung dalam bentuk hormon aktif dan tidak aktif. Efektivitasnya atau daya gunaannya itu, efektivitas pil kombinasi lebih dari 99%, jadi bagus sekali. Dia hanya tinggal 1% aja kegagalannya. Nah, apabila digunakan dengan benar dan konsisten. Jadi dibutuhkan ibu benar-benar memakainya. Jadi keuntungannya, resiko terhadap kesehatan kecil. Nah, kemudian memiliki efektivitas tinggi apabila diminum secara teratur. Jadi begitu ibu ya. Tidak mengganggu hubungan seksual. Siklus haid teratur. Dapat mengurangi kejadian anemia atau kurang darah merah, dan dapat mengurangi ketegangan sebelum menstruasi atau premenstrual tension, dan dapat digunakan dalam jangka panjang, mudah dihentikan sewaktu-waktu, kapanpun kita mau menghentikan bisa. Tapi ada kekurangannya juga, tidak mencegah penyakit menular seksual
seperti HIV, AIDS, atau hepatitis B. Kemudian penggunaan harus disiplin, minum pil setiap hari. Kemudian tidak boleh digunakan pada wanita menyusui karena hasilnya berkurang. Kemudian harganya cukup mahal. Mungkin satu keping sekarang sudah 25.000. Itu dipakai 1 bulan. Berarti kalau setahun kita bisa kalikan 25 dikali 12. Seperti itu Ibu ya. Sekarang kita lihat suntikan. Suntikan kombinasi itu suntikan 1 bulan. Dia biasanya tidak mengganggu haid. Ibunya biasanya haid. Kadang-kadang ibu-ibu ini kan khawatir kalau dia tidak haid. Padahal kan ini pengaruh hormon sebenarnya. Itu suntikan 1 bulan. Kemudian ada suntikan yang 3 bulan. Yang 3 bulan biasanya kadang-kadang ada ibu yang men, ada yang men. Tapi itu harus diketahui itu pengaruh hormon, tidak apa-apa. Kemudian yang lain itu implan atau susu. Implan ada kontrasepsi jangka panjang, bersifat reversibel, berisi hanya progestin. Jadi ada yang berisi progesteron, ada yang hormon estrogen. Nah, ini hanya mengandung progestin saja. Jadi yang melepaskan sejumlah kecil progestin secara terus-menerus ke dalam aliran darah. Begitu dia kerjanya. Keuntungannya cara ini cocok untuk wanita yang tidak boleh menggunakan obat yang mengandung estrogen. Nah, dia cocok dengan dia. Kemudian perdarahan yang terjadi lebih ringan dan tidak menaikkan tekanan darah. Itu pentingnya kalau tekanan darah tinggi harus dihentikan KB-nya. Lalu resiko terjadinya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan itu kecil jika dibandingkan dengan pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim tadi atau AKDR tadi. Kemungkinan lalu kehamilan di luar kandungan karena kandungan ini tidak menempel di luar. Nah, sedangkan kerugiannya menimbulkan efek samping, gangguan pada haid seperti kejadian spotting itu perdarahan agak panjang atau lebih sering berdarah atau ya darah haidnya. Kemudian tidak datang haid malah atau mual, tidak mau makan, pusing, sakit kepala, dan kadang-kadang terjadi perubahan pada libido. Libido ini ada keinginan seorang ibu untuk berhubungan menurun dan juga berat badan bisa menurun. Kemudian timbul jerawat pada ibu. Kemudian kita lihat nih kontrasepsi dengan KDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Ini alat kecil itu dimasukkan di dalam kapung uteri, di dalam kandungan sana, di dalam uterus. Itu menimbulkan reaksi peradangan pada endometrium, itu kerjanya. Jadi ada peradangan yang disertai dengan serbuk leukosit yang dapat menghancurkan biokista dan sperma. Jadi sperma itu bisa dihancurkannya. Jadi efektivitasnya tinggi dan dapat begitu dalam dalam 125 sampai 170 kehamilan yang bisa gagal itu hanya 1. Jadi begitu efektif untuk mencegah. Kemudian keuntungannya umumnya hanya memerlukan 1 pemasangan. Jadi 1 kali pemasangan bisa ya 3 tahun atau 5 tahun baru dibuka. Kemudian tidak menimbulkan efek sistemik atau di rahim sana tidak ada menimbulkan efek atau gangguan di dalam organ tubuh seperti itu ya, sistemik peredaran darah, sistem kelenjar atau apa ya, itu maksudnya.
Kemudian 3, alat itu ekonomis dan cocok untuk digunakan secara massal. Jadi kita kumpulkan ibu-ibu, terus kita lihat tekanan darahnya, lihat kesehatannya, nah bagus, kita kumpulkan beberapa orang, kita pasang. Itu bisa untuk massal. Ya, kemudian efektivitasnya cukup tinggi. Bagus efektivitasnya. Kemudian reversible, tidak ada pengaruh terhadap air susu ibu. Jadi air susu ibu tidak terganggu karena dia bukan hormon. Kemudian kekurangannya ada perdarahan. Kemudian masa haid dapat menjadi lebih panjang dan banyak, terutama pada bulan-bulan pertama pemakaian. Ada rasa nyeri dan kejang-kejang di perut. Dan bisa keluar sendiri. Ya, kalau ibunya angkat berat, atau agak sedikit kerja keras, bisa keluar sendiri. Itu efek negatifnya. Tapi nggak masalah kalau udah diketahui ada rasa kurang perut atau apa itu. Nah itu nggak usah takut. Kemudian yang lainnya ada metode kontrasepsi mantap, itu sterilisasi. Nah, untuk ibu bilang mau steril, nah itulah dia. Itu ada 2 macam, ada tubektomi itu pada wanita dan vasektomi itu pada bapak-bapak. Yang tubektomi adalah suatu tindakan operasi kecil pengambilan sebagian saluran telur wanita untuk mencegah proses fertilisasi atau kehamilan. Ya, efek positifnya, efektivitasnya mencapai 100%. Jadi kegagalannya hampir tidak ada. Dan tidak ada 100%. Sedangkan karena diikat atau dipotong, jadi sebenarnya sudah diputus, jadi 100%. Sedangkan pada pria itu vasektomi, itu pemotong saluran sperma. Ini tidak dapat membuahi sel telur lagi, sudah dipotong salurannya, jadi dia tidak itu. Ya, jadi seperti itu ibu ya. Nah, jadi ada pil, ada KDR, ada yang alamiah seperti tadi. Jenis ini, dimana tinggal ibu memilihnya. Kira-kira ada pertanyaan ibu? Kalau untuk saya lagi menyusui pakai KB apa ya cocoknya? Kalau KB pil itu ada yang khusus. Yang khusus itu seperti pil laktasi namanya. Itu benar-benar tidak mengganggu ASI. Tapi itu tadi kita sudah melihat bahwa kalau kita memakai pil harus benar-benar. Kalau memang jam 7 malam minumnya harus minum, jangan lupa, itu aja sebenarnya. Tapi efeknya apa, efektivitasnya sangat tinggi, 99% dikatakan. Nah, kemudian suntik 1 bulan juga bagus. Seperti kita biasa tadi, suntik 1 bulan itu. Nah, kalaupun ada masalah yang tidak terlalu juga 1 bulan. Pilih yang mana? Saya pilih yang suntik yang 1 bulan aja lebih dan. Oh, ya. Berarti pilih yang 1 bulan, suntikan 1 bulan itu. Nah itu kita suntik lewat bukan sini. Kemudian dia ada haid. Dan juga kalau nggak haid, dan kalau ada haid, ibu rasa senang. Baik, bagus sekali untuk pilihannya. Nanti kita ukur tekanan darahnya, timbang berat badannya, sudah sehat. Nanti saya suntik. Nanti datangnya pada tanggal yang ditentukan. Nanti saya tulis tanggal kembalinya. Baik, Ibu. Terima kasih ya Bu Bida atas informasinya. Oke.
nanti